Kisah perjalanan saya menjadi seorang freelancer. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Saya doakan kalian selalu sehat, berkecukupan, dan selalu bahagia. Nah, di video kali ini saya akan sharing perjalanan saya menjadi seorang freelancer. Jadi banyak sekali kalian yang DM saya, berkomentar di channel YouTube ini, Mas gimana sih perjalanannya, dulu-dulunya itu gimana kok bisa jadi seorang freelancer. Nah, jadi saya akan bercerita pekerjaan saya sebelum saya itu menjadi seorang freelancer. Dan untuk informasi, saya sudah pernah bekerja di ratusan pekerjaan yang berbeda. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pekerjaan saya yang berhubungan dengan dunia sales dan marketing. Oke, jadi bagi kalian ini videonya mungkin akan sedikit panjang. Jadi silakan yang cowok bisa siapkan kopi sama rokoknya, yang cewek bisa siapkan cemilannya biar nontonnya lebih asik. Ya siapa tahu dari sharing ini ada sesuatu hikmah atau pembelajaran yang bisa diambil. Oke, jadi yang pertama begini teman-teman. Pertama kali saya menyadari bahwa jiwa saya adalah seorang sales. Kebetulan yang pertama orang tua saya itu adalah seorang pedagang juga sih guys. Nah, tapi begini. Waktu saya masih duduk di bangku SMA, itu saya sudah menjadi seorang sales HP. Yaitu saya seorang maklar HP lebih tepatnya. Tapi bukan maklar HP skala kecil. Istilahnya itu saya benar-benar sudah mempunyai banyak sekali konsumen. Dari teman-teman sekelas saya, kakak kelas saya, adik kelas saya, teman beda sekolahan, dan guru-guru saya pun kalau mencari HP itu yang dicari saya. Bangkit mana bangkit? Kit, golek HP kit, golek HP yang murah kit, seperti itu. Dulu awalnya ada BlackBerry, wah itu saya panen guys. Nah ditambah lagi waktu itu saya sudah berhasil istilahnya itu bersinergi bekerja sama dengan owner counter atau pemilik counter. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau beli HP baru bisa, kalau misalnya ada yang nyari HP bekas saya juga punya komunitas. Nah jadi memang benar-benar sudah terorganisir. Nah itu adalah sesuatu kebanggaan saya waktu saya itu masih bersekolah di bangku SMA. Itu adalah pekerjaan pertama saya guys. Sebenarnya sih bukan pekerjaan, itu usaha sampingan saya waktu SMA. Nah setelah itu saya lulus sekolah dan saya kesusahan dalam memasarkan produk HP lagi. Karena apa? Karena teman-teman saya udah nyebar semuanya. Udah ada yang merantau, udah ada yang keluar negeri, pokoknya udah kacau lah. Nah waktu itu pekerjaan pertama saya bukan berhubungan sama sales, tapi saya nggak akan sebutkan. Nah, tapi pekerjaan saya yang berhubungan dengan sales pertama kali adalah saya pernah bekerja di salah satu pengkreditan. Di mana pengkreditan itu bunganya itu, kalau istilah Jawanya itu nekek gulu guys. Jadi bunganya 60%. Jadi kalau misalnya ada sebuah produk harganya 1 juta rupiah, dikredit lewat pengkreditan tersebut, itu jadinya 1.600.000 rupiah. Wow! Dan entah kenapa saya dipermudah oleh Tuhan, saya berhasil istilahnya mendapatkan banyak nasabah walaupun bunganya itu 60%. Nah sebenarnya waktu itu gaji saya udah lumayan dari situ guys. Nah tetapi karena saya waktu itu masih muda, saya adalah tipikal orang yang tidak mudah puas dengan sebuah pencapaian. Kalau misalnya bisa lebih kenapa enggak. Waktu itu ada orang yang pernah ambil sama saya mau ngambil lagi. Saya punya ide waktu itu. Kalau misalnya saya istilahnya bandarin sendiri nih, saya talangin pakai uang saya, ini untung saya pasti lebih banyak. Bu, ibu nggak usah lapor ke kantor saya. Ini kalau misalnya ibu mau ambil kulkas atau televisi atau apapun, semua produk bu, lewat saya bunganya 50% bu. Lebih murah 10% daripada ibu ke kantor saya. Besok pagi barang langsung saya kirim ke sini. Nah singkat cerita, saya resign dari pekerjaan tersebut dan saya menjadi istilahnya apa ya, saya membuka usaha pengkreditan sendiri. Dan di bulan-bulan pertama lancar guys. Dulu sistemnya itu adalah kredit mingguan, jadi seminggu sekali. Nah ternyata di bulan-bulan kedepannya bukannya progres yang saya dapatkan, malah banyak sekali orang-orang atau nasabah yang macet. Ya udah, begitu saya sudah membereskan semuanya, sudah pada lunas, saya tutup buku. Saya nggak mau lagi terjun di dunia pengkreditan. Ya karena mungkin saya juga takut akan riba guys. Jadi ya udahlah, saya nggak mau lagi terjun ke dunia yang ada hubungannya sama riba.
Itu prinsip saya. Terus berikutnya lagi, setelah itu saya direkrut sama salah satu perusahaan networking marketing. Nah, kalian tahu MLM kan? MLM atau multi level marketing. Nah, itu adalah seseorang yang merekrut orang, tapi dia juga menggunakan produk. Dia menjual produk. Nah, kalau networking marketing lebih susah lagi. Jadi kita itu nggak berjualan produk, kita berjualan kartu chip. Kartu chip, guys. Itu kan ada paket basic, paket premium, paket ekstra. Nah, waktu itu saya berhasil mendapatkan member yang sangat banyak. Nah, tetapi hubungan pertemanan saya, hubungan persaudaraan saya itu renggang. Karena orang yang saya rekrut tidak punya kemampuan untuk merekrut, guys. Saran dari saya ya teman-teman, kalau misalnya kalian itu seorang MLM atau networking marketing, ingat pesan saya, jangan merekrut seseorang yang tidak punya kemampuan untuk merekrut orang lain. Jadi jangan asal merekrut orang. Itu adalah saran dari saya. Didengarkan boleh, nggak didengarkan juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu singkat cerita, karena semakin kacau, banyak member-member saya yang komplain, mas saya kok nggak bisa merekrut orang, mas dibantu mas, wah pusing saya. Akhirnya saya keluar. Ya udahlah, saya tinggalkan dunia networking tersebut, guys. Nah, setelah itu saya bekerja lagi nih di beberapa pekerjaan, tapi setelah itu saya pergi ke daerah Jakarta Barat. Nah, di Jakarta Barat, guys, saya kasih tahu kalian, kalau misalnya kalian seorang sales yang bekerja di distributor di daerah Jakarta Barat atau di kota-kota besar, ininya gede, guys. Saya waktu itu pernah bekerja di Tangerang, di Mayora, TBK, teman-teman. Jadi itu benar-benar gudang pertamanya Mayora. Jadi cuma bermain bed stock produk BS itu sangat gurih, guys. Jadi saya itu gaji pokok, insentif itu nggak pernah saya sentuh. Saya makan cuma dari bermain produk BS. Sangat menggiurkan, guys. Tapi BS itu adalah produk-produk yang masih layak konsumsi, masih layak pakai. Saya juga istilahnya itu tahu batasan seperti itu. Nah, singkat ceritanya saya sudah mulai paham mengenai dunia retail, tapi saya belum paham apa itu freelancer. Nah, singkat cerita, waktu itu saya pernah berada di sebuah titik di mana saya merasa saya kehilangan siapa-siapa, saya merasa saya udah nggak mempunyai arti lagi, guys. Wah, ini sedih sekali nih. Jadi saya itu pernah 3 hari, 3 malam itu cuma naik, turun, jembatan penyeberangan. Main di kolong. Serius ini nggak mengada-ngada, guys. Ya, untuk kenapa bisa seperti itu ya pokoknya ada sebab, ada akibat lah seperti itu. Nah, yang jelas waktu itu setelah saya mengalami hal-hal pahit tersebut, saya tidak pernah menyesal. Karena hal-hal pahit, hal-hal sulit yang kita alami itu adalah cambuk untuk kita supaya kita kedepannya itu bisa lebih berhati-hati, bisa lebih bijaksana lagi, bisa lebih kuat, dan bisa lebih tangguh lagi dari sebelumnya. Singkat cerita, saya bekerja di salah satu PT Phoenix atau desainer interior. Nah, waktu itu saya juga istilahnya itu ikut orang Chinese, tapi alhamdulillah sekali orang-orang Chinese yang saya ikuti itu baik-baik sama saya. Sebenarnya tidak ada orang jahat di dunia ini. Dengan satu catatan, kita bisa mengambil hatinya. Orang jahat pun kalau misalnya kita bisa mengambil hatinya, orang itu nggak jadi jahat sama kita. Itu adalah yang saya alami. Apalagi di kota besar, kalian pasti tahu sendirilah gimana kehidupan di kota besar. Nah, berikutnya waktu itu gini, awal mula saya tahu dunia freelancer. Ada seseorang dari Solo ya, guys, dari Solo dia datang. Dia itu mengambil beberapa produk fenolik dari saya. Fenolik, kaca, tralis, aluminium. Dia bilang seperti ini, mas, saya kerja 3 hari, mas. Kalau misalnya pas saya dapat proyek besar, pas saya menang tender, mas, gaji saya 3 hari ini bisa buat makan 1 tahun. Sekeluarga bisa makan 1 tahun, mas. Saya cuma kerja 3 hari. Wow, luar biasa, guys. Nah, bisa dikatakan itu adalah awal mula saya berpikir untuk menjadi seorang freelance. Kalau orang ini aja bisa, masa saya nggak bisa? Nah, terus begini, orang itu dari daerah Solo, guys. Orang itu dari daerah Solo. Kebetulan saya juga orang Jawa, jadi ngomong obrolannya itu sambung gitu ya, guys. Istilahnya, ya ketemu teman sekampung. Nah, setelah itu saya juga banyak sekali bertemu dengan orang-orang hebat.
orang-orang hebat itu seperti salah satunya gini. Ada orang memakai Toyota Kios. Waktu itu dia sering ngopi bareng di tempat kopi yang sama bareng sama saya. Tapi yang menarik gini guys, di mobilnya itu ada daun pisang. Bos, mobil bagus-bagus ada daun pisangnya buat apaan? Saya beli mobil dari jualan daun pisang. Ternyata dia adalah orang Bogor. Dia itu adalah supplier daun pisang se-Jabodetabek. Dia itu menyuplai daun pisang itu ke angkringan-angkringan. Itu kan banyak sekali guys, se-Jabodetabek, bayangkan. Nah, untuk informasinya di Jakarta itu jarang sekali pohon pisang, bahkan nggak ada. Dia belinya itu di daerah Bogor, itu secara per kilo, lalu dijualnya per lembar, harga per lembar, seperti itu. Nah, itu juga bisa dibilang dia seorang freelancer. Nah, setelah itu begini guys, singkat cerita, saya udah keluar masuk di Jakarta tuh, di daerah dari mulai Kampung Rambutan, dari daerah Pesing, dari daerah Polres, daerah Tangerang, daerah mana tuh terminal Kalideres. Ya pokoknya udah saya coba semua lah. Ternyata memang jalan hidup saya bukanlah di kota metropolitan. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung guys. Nah, di situ saya bekerja di swalayan. Dan inilah awal mula saya menjadi seorang freelancer. Jadi begini guys, saya waktu itu kerja dengan upah 1.200.000 di salah satu swalayan. Nah, saya kan kerja bareng mbak-mbak SPG, SPB ya kan. Nah, ternyata SPG itu ada yang gajinya sampai 4 juta per bulan. Waktu itu saya heran dong. Kita kan kerja satu frame mbak, kita satu bos. Kenapa kok saya gajinya 1.200.000 mbaknya bisa 4 juta 5 juta? Ternyata SPG ini yang gaji bukan swalayan, bukan pihak swalayan, melainkan adalah pihak distributor atau pihak prinsipal. Nah, dari situlah saya tertarik lah. Ya udah mbak, tolong saya dimasukkan dong lamaran saya ke distributornya tempat mbak bekerja. Nah, singkat cerita saya sudah bekerja di 14 distributor berbeda di kota tempat tinggal saya ini. Dan akhirnya begini guys, timbul sebuah pemikiran lagi, wah ini saya sudah tahu di mana saya membeli produk yang murah. Caranya gimana? Karena saya kerjanya sama supplier, sama distributor, otomatis kan harganya paling murah. Nah, terus saya juga sudah mempunyai market, sudah banyak sekali toko, warung, grosir yang kenal sama saya, dan saya juga tahu bagaimana cara melakukan pemasaran, cara melakukan istilahnya itu cara berjualan yang benar itu seperti apa, sedikit banyaknya ya saya tahulah. Nah, akhirnya kenapa saya tidak menjadi seorang freelancer atau pekerja lepas supaya mendapatkan hasil yang lebih baik, hasil yang lebih banyak. Seperti itu guys. Nah, tapi begini, waktu pertama kali saya menjadi seorang freelance itu pun tidak langsung untungnya besar, itu enggak guys. Jadi tetap kita truko dari bawah lagi guys. Nah, jadi bagi kalian yang menjadi seorang freelancer atau sales canvas 1 minggu, 1 bulan itu sudah mengeluh, ya, dengarkan saya guys, yang namanya hal besar itu butuh waktu. Dan apapun itu ya, bukan hanya sales freelance, semua usaha, semua pekerjaan itu membutuhkan yang namanya adaptasi, membutuhkan yang namanya proses, semuanya seperti itu. Dan yang namanya usaha itu pasti ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah berhasil, yang kedua adalah gagal. Nah gini, kalau misalnya kalian mencoba sesuatu lalu gagal dan kalian mencoba lagi, maka itu bukanlah kegagalan, itu namanya proses menuju keberhasilan. Tapi kalau misalnya kalian mencoba dan gagal dan kalian tidak mencoba lagi atau berhenti di titik itu yang dinamakan kegagalan. Selama kalian masih mau bangkit, masih mau mencoba, masih mau berdiri, itu bukan kegagalan, tapi itu adalah sebuah proses. Itu yang saya rasakan seperti itu guys. Jadi hal-hal besar itu butuh waktu lah, seperti itu. Nah, tapi begini, apabila kalian ingin memulai sebuah usaha atau ingin memulai sebuah bisnis, jangan hanya karena ikut-ikutan. Tapi memang itu benar-benar sudah kalian perhitungkan, sudah menjadi keyakinan kalian. Dan ingat satu hal, jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak kalian yakini, ya. Tapi kalau kalian udah yakin, wah ini jalan saya, this is my life, seperti itu, ya lakukan aja guys.
Orang ngomong apa, berkomentar apa tentang pekerjaan kalian, tentang usaha kalian, nggak usah didengarkan. Kita buktikan aja. Suatu saat saya pasti bisa berhasil seperti itu. Dan untuk sales freelance ya teman-teman, jangan berorientasi di uang atau hasil, tapi fokuslah di pemerataan produk kalian, pembelian produk yang laku di pasar itu produk-produk apa, kalian lakukan riset, terus kalian lakukan personal branding. Dengan cara seperti itu, nanti omset akan mengikuti. Kalau omset banyak, otomatis keuntungan kita juga pasti banyak. Seperti itu guys. Jadi memang nggak ada yang mudah di dunia ini ya. Semua pekerjaan itu mempunyai tantangannya tersendiri. Seperti itu. Tinggal kita menggali potensi diri kita sendiri. Sebenarnya saya itu punya bakat apa sih? Itu yang akan kita kembangkan. Kita mengenali diri kita sendiri. Saya ini siapa? Saya bisanya apa? Saya kelemahannya di mana? Seperti itu. Karena banyak orang yang tidak bisa mengenali dirinya sendiri guys. Nah, orang yang tidak bisa mengenali dirinya sendiri, dia tidak akan pernah menemukan potensi yang tersimpan di dalam dirinya. Seperti itu. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Ini udah panjang banget ya guys. Yang sudah yang nonton sampai habis, luar biasa sekali. Semoga video ini bisa menjadi penyemangat untuk kalian yang saat ini sedang berusaha. Entah itu berusaha menjadi seorang sales, berusaha melamar pekerjaan di tempat kerja impian kalian, berusaha menjadi YouTuber. Pokoknya tetap semangat, jangan gampang menyerah. Mentalnya dikuatin lagi. Itu sih saran dari saya. Terima kasih, see you next time. Akhir kata kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa.